Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birui COVID-19 balik kabarnya dari kota Wuhan, mabuklah orang sedunia. Taruilah jamaah Masjid Furqan ba'amal saleh, balinduang kita pada Tuhan. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bacampur bahasa Minang dan bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita di waktu malam dan membangunkan kita di waktu pagi, pada saat-saat yang ditentukannya pula. Semua kita akan kembali kepadanya. Inilah yang kita sadari. Setelah kita bangun, kita langsung beribadah, terutama ibadah salat sunat tahajud, salat sunat witir, zikir dan baca Quran. Dan kita sudah hafal betul jadwal salat setiap bulan, malah sepanjang tahun. Malah ada jadwal salat itu yang disusun untuk sepanjang masa. Ini ada di rumah kita, maka kita langsung ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Yang paling jauh datang salat subuh berjamaah adalah saya. Kenapa? Karena tadi malam saya wirid di Rokan Hulu, perbatasan di Rokan, ya, pasar Rokan, di pasar diadakan. Itu katanya sejam lagi kita tiba di Mapat Tunggul, Rau Pasaman. Jadi alhamdulillah selesai wirid, berangkat jam 11, tiba jam 3 tadi di rumah Pak Joni Pirgo, mantan anggota DPR Rokan Hulu. Besok ke maju balik, alhamdulillah. Tapi orang Siko tidak tahu milih kerana. Yang saya muliakan, Bapak Ketua Masjid dan seluruh seksi-seksi yang mengabdikan diri kepada Allah untuk memakmurkan masjid kita ini. Di Batam terkenal dengan Ketua Kemakmuran Masjid. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, ada mungkin 3 komponen yang hadir pagi ini. Pertama, Niniak Mama. Niniak Mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun je pusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampaknya hari, nan dake jolong basuo, tunggak tuo dalam galanggang, ayam putih tabangnya siang, kapai tampek batanyo, kapulang tampek beberito. Mudah-mudahan barisan Nenek Mama ini tetap eksis memimpin kemenakan dan diberikan oleh Allah hidayah dan selalu menambah ilmu yang berasal dari Sumatera Barat, bahwa falsafah Sumatera Barat itu adek basandi sarak basandi kitabullah. Jadi jangan ada Niniak Mama yang berjudi, jangan ada Niniak Mama nan madu ayam, jangan ada Niniak Mama nama larian bini urang, ya kan? Jadi akhlaknya harus baik, karena dia contoh bagi anak kemenakannya. Latiak-latiak tabang kasasak, tibo disasak bari makan,
kok lah mati niniak jatuh ke mama nanti nan ke menjawe ke manakan. Kalau mamaknya itu akhlaknya tidak baik, sama dengan niniak mama mandi di sumur batimbo. Bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin nyokaru iya. Kemudian timbo nyopacak. Maka kemenakan datang dari belakang nyo malompe ke sumur goleh. Bamang kau masuk sumur mandi, timbo lah mama pacahan joa kami betimbo lec. Jadi niniak mama jan mamacah timbo. Kita perlihatkanlah akhlak yang baik kepada generasi pelanjut yang akan melanjutkan program adat, program agama, kebaikan, akhlak yang baik harus kita perlihatkan. Amin. Ya. Kemudian saya hormati barisan alim ulama, cadik pandai, yang beliau itu duduknya bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, pandai balega dinan sampi, tahu betinggang dinan tidak. Beliau adalah suluh bendang dalam nagari. Aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata untuk minuman masyarakat di sekitarnya. Itulah alim ulama yang dahulu disebut di dalam Al-Quran ketika Nabi memberikan pencerahan kepada umat, maka kerja Nabi itu minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Sedangkan ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Harus tetap pendirian. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuahlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai adun katauleng, konon kok goyang angin lalu. Itulah yang dikatakan ulama itu. Dalam Islam disebut orang istiqamah ini bagaimana, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan mereka Allah, summastaqamu, kemudian mereka berpendirian yang teguh, tidak mau diotak-atik akidahnya. Orang yang seperti itu tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan oleh Allah, bukan satu malaikat, jamak malaika. Apa fungsi malaikat turun kepadanya? Memelihara dia. Kalau malaikat memelihara kita, Pak, disuruh oleh Allah, itu awak aman, Pak. Aman, percaya. Tapi syaratnya apa? Beriman dan istiqamah. Orang beriman banyak, Pak, tapi tidak istiqamah. Yo pangkai pantun datuk dalu mengalih ube, tagalicik kaulu, tagalompang kadoda, sompi pe itu oleh pe-nya. Ya kan? Ada mana kena pe piti je. Dialah tujuan akidah. Itu dah. Jangan seperti itu jadi ulama. Barisan yang ketiga yang datang pagi ini Bundo Kanduang. Siapa itu Bundo Kanduang? Bertanya ambo ke ibu-ibu, bamang kau orang padusi, kau dia gih nama Bundo Kanduang. Payahna menjawab, abi hari biarlah ambo semengecean. Ya kan? Karena inyo nama nganduang. Pak Jokowi yang jadi presiden tu, orang padusi menganduangnya dulu. Iya kan? Nan jadi menteri, nan jadi gubernur, itu orang perempuan ada di dalam perut perempuan selama 9 bulan 10 hari. Maka seluruh kita yang dilahirkan oleh perempuan ini dikatakan oleh Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami berwasiat kepada manusia agar kepada ibunya berbakti. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amain.
Ketika ibunya hamil itu lemah badannya selemah-lemah. Dia lemah badan hamil tu Pak. Aku yang kuat apa-apa. Aduh tu sampai lain iyo buya tilo pula dengan gua. Iya kan? Ini hebat, tahu dia itu saya menjebak. Jadi karena seluruh anak yang lahir, laki-laki dan perempuan, kembar dan satu, ada yang kembar 5 anak orang lahir, itu semuanya dikandung oleh ibunya. Jadi orang-orang pintar di dunia ini pernah tinggal di dalam rahim fi dzulumatin salas, 3 kegelapan. Karena rahim itu berlapis-lapis supaya anak itu aman di dalam. Ya kan? Alah lah iya beko ibu-ibu kalau non payah. Aduh suami ibu amuh menukar popok tengah malam ni yang dah. Ada ibu je nama rasai. Situ mengadang anak. Ya kan? Mudah-mudahan masuk surga ibu-ibu kau sadar. Entah kau nanti pernah beranak. Tapi nanti pernah beranak kau ambo masuk, ambo doanya ke Allah masuk surga. Karena ibu-ibu inilah yang santiang melayani awak Pak. Satitik minyak dikuali pemasak daging sikua kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang laurang sariaunya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa tak cubo jo raso gulai 5 musim teraso jo lama. Hebat ibu-ibu go Pak. Baik hebatnya cek lain. Di kampung ambo, di tempat ambo tinggal Pak, itu kalau mendabih korban, diminta izin jawi yang pertama tu dulu diminta ke orang yang punya jawi. Boleh tak dikorbankan untuk awak bahasa mokot paunya sapangga? Boleh dicek orang punya. Atau digulainya di ibu-ibu untuk makanan orang pekerja pelaksanaan korban. Dek santiangnya ibu-ibu ko manggulai Pak, dagingnya banyak, lai kuahnya habis. Apa caranya? Ternyata ibu-ibu ini memang lihai Pak. Pandai balega dengan sapi, tahu bertinggal dengan tidak. Ambo ada dama, rupa bisa ditukar jo kemiri santan go Pak. Lebih lama lo dari tadi. Kalau nak ada ibu-ibu bakal awak. Iya kan? Jadi Pak jangan kikir memberi belanja kepada ibu ya. Ada lo laki-laki kalau sempilik kali Pak bajai satunya. Bawa ayu tu Pak. Kurang piamban mengicek jambo. Bawa orang penjiki tu jo hari hujan payungnya kapi. Tak aja ondanya ini. Kok kemakan gulai ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi ada bini lalu dia usaji. Jadi apa kok teraga di usia bini kikir lah. Ya, lalu usaji. Kalau siko nak apa? Pengajian taruh, iya kan? Musaji rami, nak bedo lalu dia musaji tinggal. Jin sana ada dalam lah jabanang lawa. Ini dia. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini semuanya selalu setia kepada suaminya. Boleh yang buat tanya Ibu? Ibu mana yang cinta kepada Allah daripada cinta kepada suami ibu? Jadi jawabannya bagaimana sebaiknya? Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri, ibu, anak-anak saya. Saya lebih mencintai Allah Ustaz dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Ini rasanya hampir-hampir tepat jawaban. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada suami. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada istri. Sebab apa? Peringatan Allah dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang telah mengaku beriman, janganlah engkau lalai mengingat Allah karena harta dan anakmu. Jadi
Jadi yang paling membuat manusia ini lalai mengingat Allah karena harta dan anak. Dalam ayat lain, harta dan anak itu tidak bisa membantu kita nanti kalau kita lalai mengurus itu, kecuali yang kita infakkan. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak untuk menebus dosa. Jadi menebus dosa di dunia ini, Pak, sudah kita minta ampun, perbanyak infak. Ayat di bawah itu suruhannya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, lalai dia mengingat Allah karena harta dan anak, fahuwa humul khasirun, dia adalah orang yang Cobalah tanya setiap kita, Pak, lebih-lebih pedagang. Ada enggak pedagang yang ingin rugi? Nah, ada Pak. Malah kok balabo nyo cito-citoan dek pedagang kok lipik takulai labo tu. Lai tahu lipik takulai? Bisa 50-70% labonya tu. Itu nanti ingin dek pedagang. Tak ada orang yang ingin rugi. Orang judi itu berdosa, Pak. Tapi orang ingin menang, tidak ingin kalah. Iya kan? Jadi manusia ini pada dasarnya tidak mau rugi. Tapi banyak manusia lalai mengurus harta dunia dan anak untuk mengingat Allah. Itu orang rugi. Sudah itu apa perintah Allah di bawah itu? Nama suratnya beda dengan perintahnya nih, Pak. Nama suratnya Al-Munafiqun. Munafikun itu apa tuh? Munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? 3 tandanya, Pak. Nabi simpel aja. Pertama kata Nabi, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, bohong terus. Jadi pembohong. Kalau berbohong itu sekali-sekali. Pembohong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bohong semua. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mukie taruh aja. Wa idza tumina khana, kalau dipercayai khianat. Kalau di orang Minang, Pak, orang munafik itu sama jo kayu tibarau. Apa yang berasal dari kampung lain tekana kayu tibarau. Bantuannya bantu pimpiang, pi gadang dari pimpiang. Ba'a tibarau tu, Pak Ustaz. Idui tibarau barumpun-rumpun, batangnya baruweh-ruweh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh seroman bana jo bantu tabu. Dikunya haram kok baraye, raso amba indak menantu pengicu gadang makironyo. Masuk ketek sabantuak jaguang, di silau indak babuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia, tibarau lama dok mudia. Bakisa angin kailie, inyo lama dok ilie pulo. Kateh iyo ke bawah iyo, anggut iyo, geleng iyo, aji iyo, korupsi iyo. Itu orang munafik tu, Pak. Coba ulang balik nak nombor baca tu. Kurang ngerti. Jadi orang munafik itu berlainan antara isi hatinya dengan bicara lidahnya. Sama dengan bunglon. Bunglon, Pak. Di maenggo nya sesuai kuliknya je tempe enggo. Jadi kecik kayu tu nya sahabat itu jo. Ini orang munafik, Pak. Kalau dikatakan musuh munafik ini bukan musuh yang datang dari luar yang membawa panser, tank wajah, bukan. Tapi dia musuh dalam selimut. Kerjanya apa? Panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango. Tunjuk lurui kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Hati-hati, Pak. Ya. Ya. Nah, apa perintah Allah sesudah itu dari surat munafik? Pertama diingatkan, kalau kamu beriman jangan lalai mengingat saya karena harta dan
anakmu. Sesudah itu, kalau engkau kerjakan itu, engkau rugi. Sudah itu apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah mimma itu sebagian Pak, enggak semuanya. Lebih-lebih awak pensiun kau Pak, kalau diinfakkan pensiun sedonya beli bareng. Mau pensiunan Pak, pensiunan PT Semen Padang. Pensiunan BUMN kok ketek pensiunnya Pak. Maka ambo sesudah pensiun itu langsung baga buang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Tidak partai lah Pak. Ikan. Jangan tersinggung lah orang PDIP begitu, ikan. Itu terjemahan saya. PDIP itu bagi saya penurunan daya ingat dan penghasilan. Awak lah pensiun kau tak tentu ojo saya. Kadang-kadang ada orang lain nakal. Sebab nyusi hidup ini. Kau yang mang tak tahu kalau lain orang kelam aja. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi sebahagian infak itu sebahagian disuruh Allah menginfakkan. Kenapa? Itulah orang yang membawa hartanya mati. Kecil orang membawa rato mati do Ustaz. Ambo acuk mencari orang masuk kubur ndak do membawa rato do. Sabalun awak masuk kubur tu impaan sebagian. Kecik Nabi betul Pak. Inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, wa innal bakhila, sesungguhnya orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia, wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, dan saya dapat berkunjung ke Masjid Furqan. Anan sangat menangis yang buat tadi Pak. Kau pandai mana Pak pengurus mencari nama. Kau salah satu nama Quran Pak. Al-Quran itu pakai A di belakangmu sadonya. Al-Quran, Al-Kitab, Az-Zikru, Al-Fur, itu nama masjid ini. Apa artinya Al-Furqan ini? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang yang datang ke Masjid Furqan, pengurusnya, jamaahnya berjanji dengan hati Al-Furqan pembeda hak dan batil, maka pengurus iko ndak kama BMP tim saji. Yakin mau? Jadi pengurusnya membedakan mana yang haknya, mana yang hak masyarakat, mana yang hak Allah. Az-zikru apa itu? Yang diingat. Jadi Al-Quran itu dibaca, diingat, dihafal. Coba bayangkan imam kita tadi ya. Iza sama'um fatarat. Tahu ibu artinya itu? Apabila langit telah runtuh. Ketika ibu hidup ini ingin ibu langit runtuh itu ketika telah mati nanti. Nama ibu pilih. Bu, lihat dengar ibu. Ibu pilih langit runtuh aku kini atau ibu lah mati nanti? Tidak ke lantai yang ganda Pak. Iza sama fatarat tu langit bara. Sab'an shidada. 7 ting. Ketika kiamat datang ini runtuh. Wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, seluruh air laut tumpah ke daratan jadi tsunami besar. Siapa yang akan bisa menahan itu nanti? Jadi bapak kalau takut hari kiamat mati je lagi ni lah. Ambo yang tak ingin bertemu hari kiamat dah Pak. Kau dapat ambo mati sedang sujud, sedang salat, kau tak sedang mengaji kau. Iya kan? Sedang mengaji ku sedang asyik ngecek mendek kuat itu sah. Kecek orang. Tak ada lecek. Ni kan?
Dalam henti dengan apa? Kiamat itu sudah awal dari azab. Awal dari azab. Orang hamil berguguran kandungannya. Orang yang sedang menyusui anak dibuang saja anaknya karena ketakutan. Itu kiamat. Itu ayat nanya baca dia anak mau jadi imam tadi. Kan? Gampo seketik seleta gampang awak. Seketik hari gampo dah. Mau ngaji ke Jakarta sana di Cakung, gampo di. Kira gampo Cianjur, terasa ke sini. Tak kajui apa? Dalam mall kuenya pak. Tu kecil mall tu itu. Di mall tu kama kelari tu. Iya kan? Ambolah mau cari meja pak. Kamu nyuruh ambo kelak kira ndak ulang. Nyawa itu kecil orang Jepang. Lari tambah parah pak. Menyuruh saya bawa meja. Atau baca nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tu gampo seketik tu nyampa nan parah tu lokal lo tu mah. Cianjur kan Ciganjur kan Ndak. Sumedang? Ndak. Tapi izas sama fatarat. Semuanya bukan Riau kepulauan, bukan Riau provinsi yang luas ini, tapi seluruh dunia. Jadi sebelum mati ko infak Allah haratu pak sebagian untuk kadibawo mati. Jangan kikir. Jadi Ali bin Abi Thalib kan miskin pak. Utsman bin Affan kayo kedua-duanya minantu Nabi. Jadi apa kalau peminantu tirulah Nabi. Nabi sama sesayang ke minantu kayo juga ke minantu miskin. Suatu kali sakit istrinya. Anang kelama dia buah kurma mudo dah. Pai alim cari ndak buah kurma korba. Pai ke pasar seorang orang menjual. Kadi bali pitih ndak do di dompet. Pai pulang balik baju kain ke pasar loak. Baru dapat buah kurma mudo tadi 1 butir. Iya kan? Acik dapatnya. Lah dibawa buah kurma itu pulang. Dalam perjalanan ada orang tua tersungkur di jalan, dia batuk darah. Apa katanya? Nak, tolong bapak nak. Darah yang keluar dari mulut ini busuk. Mungkin orang jajuk mencelik, tidak mau menolong ambo. Ali ini karena orang saleh pak, ditolongnya orang tua. Apa sakit pak? Sakit paru-paru lah manahun. Lai bau be apa? Jua ke bau be nak buah masak tergantung tinggi ke di jambu tangan tak sampai ke di juluk pengalan patah. Lai makan apa pak? Lah seminggu nak makan tu lah tambah barik badan ku. Lah tambah kurui, lah tambah barik perasaan. Parah sakit. Anang kelamak dapat pak buah kurma mudo nak. Lai ada dek li? Lai cieknya. Jo kain baju alo babali tadi. Bini teraga itu bini sakit karek. Kau pak mungkin berjalan siapa lah. Kurang kayak kau nampak kurma mudo jitnya bini dan sakit. Ali nak nyawalah kurma tu pak. Makanlah pak. Sekareknya peci. Begitu dimakan oleh orang tua tadi pak, tak batuk dia lagi, tak sesak napasnya lagi. Tidak ada keluar darah dari mulutnya lagi. Bisa dia duduk. Terima kasih ya nak. Jadi ubek dia pak. Dia kata lo dapat berjalan pulang pak. InsyaAllah nak. Ambo pulang lo ya pak. Isteri ambo sakit lo di rumah. Pulanglah nak. Tapi nak kuek tu lah pak. Tinggallah nan sekarik tu lej. Aku awak pak. Mati salah gaya kau bini dia sakit lo di rumah. Sayang ada yang kawini dah. Tapi Ali tak begitu, dia berfikir, ya Allah, kondisi orang tua ini lebih parah dari istri saya. Karena apa? Usianya udah lanjut. Istri saya masih muda, segar. Kebetulan dia sakit, badannya panas. Hanya bagian saya. Hanya makan orang gaya itu pak, taluk dia lari, cigin JWE lagi. Cigin, bahasa Melayu. Sofiaman Sofiaman ku paling lawak di dunia pak. Iya kan?
sajaleh-jaleh we tukang jahit di Riau kok. Tiba Jakarta lah telur je nyeceh. Ali ko berdoa, ya Allah, hanya dengan sebutir kurma muda orang tua tadi sudah engkau sembuhkan ya Allah. Syukran ya Allah, syukran ya Allah. Istri saya sakit ya Allah, tolong sembuhkan dia. Tapi tidak ada lagi kurma muda yang akan saya bawa pulang. Engkau maha kaya ya Allah, saya miskin. Saya tahu engkau akan membalas ini, kata Ali. Melangkah je pulang. Lampi tiba di laman kiro istrinya tadi lah pakai bada afon harum. Jilbabnya rancaknya lah duduk tersenyum. Bang, ambo bangga punya suami serupa bang. Awak miskin, istri sakit, abang lulus diuji Allah. Orang gaya nama tua darah tu kata ayat, kata Rasulullah tu. Itu bukan manusia tapi malaikat yang menguji abang. Ternyata abang lulus. Nyo lari tadi yo bang, iyo kemana dia nyo ke rumah awak. Manga nyo lagi ambo ube bang. Begitu ube ambo makan, ambo berdoa ke Allah sehat penyakit ambo. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Itulah ini saya seperti yang abang lihat ini. Bang, ada dia titip pesan untuk abang. Apa itu dek? Tidak tahu saya, berbungkus dengan sapu tangan terletak di atas meja aja. Tidak dilihat, tidak ada hak saya melihat karena katanya untuk abang. Kabar lo jujur istri Ali itu tuh Pak. Kok bini apa lah nyok kakek lagi apa dia? Iya kan? Kironya 10 buah dari itu. Jadi harta yang diberikan Allah bukan semuanya hak kita dipergunakan. Keluarkanlah zakat. Tak sampai zakat saya tongan, keluarkan infak. Iya kan? Kemudian keluarkan sedekah. Apa beda sedekah dengan infak? Sedekah bisa ditukar juga galak, Pak. Tak doa pitih kalau barangkali Pak galak tadi. Lah sama je sedekah. Siapa ngecek tu Ustaz? Nabi tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sama dengan sedekah.